Baiklah, perkenalkan nama saya Genisius Sebastian Lubis, NIM D1C121034. Mas, saya di sini akan menjelaskan tentang bioenergi, mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bioenergi, pertama yaitu alternatif bahan bakar fosil. Alternatif pengganti bahan bakar fosil perlu dicari karena beberapa alasan penting. Pertama, bahan bakar fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, sehingga penggunaan yang terus-menerus akan menyebabkan penipisan sumber daya. Kedua, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pencemaran udara. Ketiga, itu tergantungan pada bahan bakar fosil dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik karena fluktuasi harga dan ketidakpastian pasok. Oleh karena itu, pengembangan sumber energi terbarukan seperti bioenergi menjadi semakin penting. Yang pertama itu dampak lingkungan. Membakar fosil seperti minyak gas dan batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Penggunaan alternatif dapat mengurangi polusi yang dampak negatif terhadap lingkungan. Pembatasan sumber daya, bahan bakar fosil adalah sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan. Seiring dengan meningkatnya permintaan, cadangan ini akan semakin menipis sehingga pengembang sumber energi alternatif sangat diperlukan untuk keberlangsungan. Berlanjutan. Tiga itu kesehatan manusia. Kesehatan manusia, pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia, meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Energi alternatif yang lebih bersih dapat membantu memperbaiki kualitas udara. Baiklah, selanjutnya itu jenis bahan yang dapat dijadikan sumber bioenergi. Yang pertama itu sumber nabati, ada tumbuhan seperti tebu, kelapa, sawit, dan jagung dapat diolah menjadi bioenergi. Merupakan beberapa contoh sumber nabati yang memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioenergi. Proses konversi biomasa ini tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dengan meningkatnya kebutuhan energi global dan tantangan perubahan iklim. Pemanfaatan sumber daya nabati sebagai bahan bakar bioenergi menjadi semakin relevan. Dan kedua itu sumber hewani. Tidak hanya minyak nabati, lemak hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk memproduksi biodiesel. Salah satu contoh lemak hewani yang dapat digunakan adalah lemak babi. Lemak babi merupakan produk samping dari industri pengolahan daging. Sebelumnya lemak babi hanya digunakan untuk keperluan industri non-pangan seperti pembuatan sabun dan pelumas. Namun, kini lemak babi dapat diperoleh lebih lanjut menjadi biodiesel sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Proses konversi lemak babi menjadi biodiesel pada dasarnya sama dengan proses pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Lemak babi akan memperoleh tahap transfertifikasi untuk menghasilkan metil ester biodiesel dan gliserol sebagai produk sampingan. Menggunakan lemak hewani sebagai bahan baku biodiesel dapat memberikan keuntungan tambahan seperti mengurangi limbah industri dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Ketiga itu sumber mikroorganisme, alga dan bakteri dan menghasilkan biofuel melalui proses fermentasi. Dalam era yang semakin mengkhawatirkan terkait krisis energi dan perubahan iklim, pencarian sumber energi alternatif menjadi semakin mendesak. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah pemanfaatan mikroorganisme, khususnya alga dan bakteri. Dalam produk biofuel, mikroorganisme ini memiliki kemampuan unik untuk mengubah bahan organik menjadi energi melalui proses fermentasi. Dan tidak hanya efisien, tetapi juga berpotensi berkelanjutan. Bertujuan untuk mengeksplorasi potensi alga dan bakteri sebagai sumber mikroorganisme dalam produksi biofuel.
serta menilai mekanisme fermentasi yang terlibat dalam proses tersebut. Keempat, sampah organik, limbah pertanian, dan kotoran hewan dapat diolah menjadi biogas. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Proses konversi limbah organik seperti sampah pertanian dan kotoran hewan menjadi biogas telah menarik perhatian para peneliti dan praktisi di bidang energi dan lingkungan. Biogas yang terdiri dari metana dan karbon dioksida tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, tapi juga berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, mengenai teknologi dan metode pengolahan limbah organik menjadi biogas menjadi sangat relevan, terutama dalam upaya mencapai keterbatasan, keberlanjutan, dan efisien energi di sektor pertanian. Selanjutnya itu contoh bioenergi dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama, ialah etanol. Etanol adalah biofuel cair yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Bahan baku utama pembuatan etanol adalah tebu dan jagung. Tebu dari jagung mengandung karbohidrat yang dapat difermentasikan untuk menghasilkan etanol. Proses produksi etanol biasanya melibatkan beberapa tahap, seperti penggilingan, pemasakan, fermentasi, dan distilasi. Selama proses fermentasi, mikroorganisme seperti ragi akan mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Etanol memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Etanol dapat diproduksi dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, pembakaran etanol juga menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Yang memproduksi etanol dalam skala besar juga memiliki tantangan seperti ketersediaan lahan dan persaingan dengan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pengembangan etanol sebagai bahan bakar alternatif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi dan lingkungan. Kedua, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dari minyak nabati dan lemak hewani. Bahan baku utama yang produksi biodiesel adalah minyak kedelai, minyak kelapa sawit, minyak jarak bakar, dan lemak hewan seperti lemak sapi dan babi. Biodiesel dapat dicampur dengan solar untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Pencampuran biodiesel dengan solar dapat membantu mengurangi emisi gas buang seperti partikulat dan karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, biodiesel juga memiliki sifat biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Pengganti biodiesel dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi. Namun, produksi biodiesel dalam skala besar juga menghadapi tantangan seperti ketersediaan bahan baku dan biaya produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan biodiesel itu terus dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan. Ketiga, biogas. Biogas adalah bahan bakar gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Bahan bakar organik seperti sampah, kotoran hewan, atau sisa tanaman. Proses fermentasi ini melibatkan bakteri anaerobik yang mengurangi bahan organik menjadi metana dan karbon dioksida. Komposisi utama biogas adalah metana CH4 sekitar 50-70% dan karbon dioksida CO2 sekitar 30-50%. Selain itu, biogas juga mengandung sedikit unsur lain seperti hidrogen, sulfida, nitrogen, dan oksigen. Kandungan metana dalam biogas ini yang menjadikannya dapat dibakar dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Biogas dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memasak, menghasilkan energi listrik, atau bahan sebagai bahan bakar kendaraan setelah melalui proses pemurnian. Pemurnian pemanfaatan biogas sebagai bahan energi
terbarukan memiliki beberapa keuntungan, di antaranya itu mengurangi emisi gas rumah kaca, melimbah organik secara lebih baik, dan mendukung kemandirian energi di tingkat lokasi. Namun, pengembangan biogas juga menghadapi tantangan seperti investasi awal relatif tinggi, ketersediaan bahan baku yang tergantung pada musim, serta kebutuhan infrastruktur dan teknologi yang sesuai. Oleh karena itu diperlukan dukungan kebijakan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan pemanfaatan biogas secara berkelanjutan. Keempat, yaitu biokerosin. Biokerosin merupakan salah satu jenis bahan bakar alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil pada industri pener- penerbangan. Bahan baku utama untuk memproduksi biokerosin adalah minyak nabati dan lemak hewani. Proses produksi biokerosi melibatkan beberapa tahapan seperti ekstraksi minyak dari bahan baku, pemurnian dan konversi minyak menjadi senyawa hidrokarbon yang sesuai dengan spesifikasi bahan bakar pesawat. Teknologi produksi biokerosi terus mengalami pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitasnya. Penggunaan biokerosi sebagai bahan baku pesawat terbang memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya itu mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan keberlanjutan sektor penerbangan, dan mendukung diversifikasi sumber energi. Namun, tentang utama yang dihadapi adalah persediaan bahan baku yang biaya produksi yang masih lebih dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Untuk mempercepat adanya bioekonomi di industri penerbangan, diperlukan dukungan kebijakan intensif dan kerjasama antara berbagai pem- pemangku kepentingan, termasuk produsen, maskapai penerbangan, dan pemerintahan. Dengan upaya tersebut diharapkan penggunaan bioekonomi semakin meningkat dan berkontribusi pada pengurangan emisi di sekitar transportasi udara. Itu selanjutnya, apa itu Plant Oil (PPU)? Plant Oil (PPU) adalah minyak nabati yang belum mengalami proses pengolahan atau modifikasi. Minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak jarak pagar adalah contoh PPU. PPU merupakan sumber bahan bakar yang dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Berdasarkan dengan Berbeda dengan bahan bakar fosil yang berasal dari sumber daya alam yang terbatas, PPU dapat diproduksi secara berkesinambungan dari tanaman atau tumbuhan. Selain itu, pembakaran PPU juga menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Meskipun PPU memiliki potensi yang besar sebagai sumber bioenergi, ada beberapa kendala terkait dengan karakteristik fisik dan kimia nabati yang perlu diatasi. Karena itu, PPU umumnya perlu diproses lebih lanjut menjadikan biodiesel sebelum dapat digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya itu pentingnya konversi minyak atau lemak menjadi biodiesel. Minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel melalui proses sertifikasi karena beberapa alasan. Pertama, konversi ini mengubah trigliserida, komponen utama dalam minyak dan lemak, menjadi metil ester, biodiesel, dan gliserol yang menyebutnya lebih ramah lingkungan dan lebih murah digunakan di mesin diesel. Kedua, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang lebih baik dan dapat mengurangi emisi berbahaya dibandingkan dengan minyak atau lemak mentah. Ketiga, konversi ini membantu menurunkan viskositas minyak, sehingga meningkatkan aliran dan atomisasi bahan bakar dalam ruang bakar mesin. Proses pembuatan biodiesel secara umum melibatkan beberapa tahap, yaitu viskositas tinggi. Minyak yang lemak, minyak dan lemak memiliki viskositas yang tinggi, sehingga tidak cocok digunakan secara langsung sebagai bahan bakar. Viskositas yang terlalu tinggi akan menyebabkan kesulitan dalam proses pengkabutan dan pengempakan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin.
Masalah viskositas ini dapat diatasi dengan mengonversi minyak dan lemak menjadi biodiesel. Proses konversi akan mengubah struktur molekul minyak atau lemak menjadi senyawa ester yang memiliki viskositas lebih rendah dan sesuai untuk digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Selain viskositas, terdapat beberapa parameter lain yang perlu diperhatikan dalam kualitas biodiesel, seperti muka asam, titik nyala, dan kadar air. Semua parameter ini harus memenuhi standar yang ditetapkan agar biodiesel dapat bekerja dengan baik dan aman dalam mesin. Kelima, titik nyala rendah. Titik nyala flash point merupakan adalah suatu parameter penting dalam kualitas bahan bakar. Titik nyala menunjukkan suhu minimum di mana bahan bakar dapat dibakar jika ada sumber api yang membersihkan api pada propane oil PPO atau minyak nabati murni. Titik nyala cenderung rendah. Hal ini membuat PPO mudah terbakar dan berisiko cenderung menimbulkan kebakaran atau ledakan, terutama saat menyimpan dan mengangkut. Risiko keamanan ini menjadi salah satu faktor yang membatasi penggunaan PPU secara langsung sebagai bahan bakar. Untuk mengatasi masalah titik nyala rendah PPU, perlu dikonversi menjadi biodiesel melalui proses transterifikasi. Proses ini akan meningkatkan titik nyala biodiesel sehingga menjadi lebih aman untuk digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan ketiga itu efisiensi mesin. Konversi minyak atau lemak jadi biodiesel memberikan beberapa keuntungan penting bagi mesin diesel. Pertama, proses konversi akan menemukan viskositas bahan bakar sehingga mempermudah pengkabutan dan penyemprotan ke dalam ruang bakar. Selain itu, biodiesel juga memiliki titik nyala yang lebih tinggi dibandingkan minyak atau lemak murni. Hal ini meningkatkan keamanan dalam penyimpanan dan penggunaan bahan bakar. Titik nyala yang lebih tinggi juga mengurangi risiko kebakaran atau ledakan. Lebih lanjut, penggunaan biodiesel terbukti dapat meningkatkan efisien pembakaran dalam mesin diesel. Emisi gas buang yang dihasilkan pun cenderung lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan demikian, intensi minyak atau lemak menjadi biodiesel memberikan manfaat ganda baik bagi performa mesin maupun aspek lingkungan. Selanjutnya, yaitu proses pembuatan biodiesel dan diagram alirnya. Pertama itu minyak atau lemak, bahan bakunya itu transentrifikasi. Transentrifikasi, proses konversi minyak atau lemak menjadi biodiesel melibatkan beberapa tahap penting. Pertama-tama, minyak atau lemak direaksikan dengan metanol dan katalis dalam sebuah reaktor. Reaksi ini disebut transentrifikasi, di mana trigliserida dalam minyak atau lemak akan diubah menjadi ester-ester asam lemak biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Setelah reaksi transentrifikasi, campur biodiesel dan gliserol perlu dipisahkan. Proses pemisahan ini dapat dilakukan dengan sentrifugasi atau pengendapan gravitasi. Selanjutnya, biodiesel yang diperlukan masih perlu diberhentikan untuk menghilangkan sisa katalis, metanol, dan gliserol yang tersisa. Proses pemurnian biodiesel biasanya melibatkan pencucian dengan air, penguapan sisa metanol, dan pemisahan gliserol. Setelah melalui serangkaian proses ini, biodiesel siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengguna solar atau diesel. Kedua itu pemisahan. Setelah proses transfikasi untuk mengubah minyak ke lemak menjadi biodiesel, langkah selanjutnya adalah memisahkan biodiesel dari gliserol ini. Merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan kualitas biodiesel dihasilkan. Pemisahan biodiesel dan gliserol dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti sentrifugasi, endapan gravitasi. Metode ini akan memisahkan campuran biodiesel dan gliserol menjadi dua lapisan.
Bisa berdasarkan perbedaan densitas. Lapisan atas akan berisi biodiesel yang relatif murni, sementara lapisan bawah akan berisi gliserol sebagai hasil samping proses pemisahan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah tercampurnya kembali kedua komponen tersebut. Tiga itu pencucian. Setelah proses transaktifikasi untuk mengubah minyak atau lemak menjadi biodiesel, langkah selanjutnya adalah memurnikan biodiesel yang dihasilkan. Salah satunya proses pemurnian yang penting adalah pencucian biodiesel dengan air. Pencucian dengan air tujuan untuk menghilangkan sisa katalis dan metanol yang masih terkandung dalam biodiesel. Katalis dan metanol yang tersisa dapat mengganggu kualitas biodiesel dan berdampak pada performa mesin kendaraan. Proses pencucian dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua kontaminasi telah dihilangkan setelah pencucian. Biodiesel siap untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar atau diesel. Itu pengeringan tempat. Setelah proses pemisahan biodiesel dan gliserol, langkah selanjutnya adalah pengeringan biodiesel untuk menghilangkan kandungan air yang masih tersisa. Kandungan air yang berlebihan dalam biodiesel dapat menyebabkan masalah pada mesin kendaraan seperti korrosi, pertumbuhan mikroba. Proses pengeringan biodiesel biasanya dilakukan dengan menggunakan alat pemanas atau penyaring vakum. Tujuan adalah untuk menurunkan kadar air dalam biodiesel hingga mencapai spesifikasi yang dipersyaratkan, misalnya di bawah 0,05%. Dengan kadar air yang rendah, biodiesel akan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat digunakan dengan aman di mesin-mesin diesel. Kelima itu penyaringan. Setelah proses pemurnian biodiesel melalui pencucian dengan air, langkah selanjutnya adalah penyaringan. Penyaringan bertujuan untuk memastikan bahwa biodiesel yang dihasilkan memiliki kualitas yang kejernihan yang baik. Proses penyaringan dilakukan dengan menggunakan peralatan penyaringan yang sesuai, seperti filter kertas atau filter membran. Tujuannya adalah untuk menghilangkan partikel-partikel motor yang masih tersisa dalam biodiesel seperti sisa-sisa katalis, kabun, atau air. Dengan penyaringan efektif, biodiesel akan memiliki tampilan yang lebih jernih dan bersih. Hal ini penting untuk menjaga kualitas biodiesel dan mencegah terjadi masalah pada mesin kendaraan saat biodiesel digunakan sebagai bahan bakar. Dan selanjutnya itu biodiesel siap pakai. Selanjutnya itu parameter kualitas biodiesel sebagai bahan bakar. Pertama itu viskositas, menentukan kemampuan aliran biodiesel dalam mesin. Kedua, titik nyala, suhu minimum yang dibutuhkan untuk memulai pembakaran. Tiga, itu bilang rasa, menunjukkan kandungan asam lemak bebas dan biodiesel. Keempat, kandungan air, menunjukkan jumlah air yang terkandung dalam biodiesel. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan setiap parameter kualitas biodiesel. Viskositas. Viskositas merupakan salah satu parameter penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar. Viskositas yang tepat akan memastikan aliran biodiesel yang lancar dan efisien dalam sistem bahan bakar mesin. Jika viskositas biodiesel terlalu tinggi, maka akan menyebabkan kesulitan dalam pengkabutan dan penyemprotan bahan bakar di ruang bakar. Hal ini dapat menyebabkan kinerja mesin dan menyebabkan konsumsi bahan bakar. Di sisi lain, viskositas yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan kebocoran dan kehilangan tekanan dalam sistem bahan bakar. Oleh karena itu, spesifikasi viskositas biodiesel harus disesuaikan dengan standar yang berlaku. Biasanya adalah rentang 3,5 sampai 5,5 mm persegi pada suhu 40 derajat Celcius dengan viskositas yang tepat. Biodiesel dapat mengalir dengan baik dalam sistem bahan bakar dan menghasilkan pembakaran yang optimal di dalam mesin. Dua, titik nyala. Salah satu parameter penting dalam kualitas biodiesel adalah titik nyala. Titik nyala adalah suhu terendah di mana bahan bakar akan mengeluarkan uap yang dapat terbakar jika terkena api atau percikan.
Kritikan titik nyala yang tinggi pada biodiesel memiliki beberapa keuntungan. Pertama, dapat mencegah terjadi pembakaran spontan selama proses penyimpanan dan penggunaan biodiesel. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dalam penanganan dan transportasi yang bakar. Selain itu, titik nyala yang tinggi juga dapat meningkatkan keselamatan saat pengisian bahan bakar kendaraan. Biodiesel dengan titik nyala yang tinggi akan lebih sulit terbakar secara spontan dibanding ketika api dapat kontak dengan sumber api lainnya. Tiga, bilangan asam. Salah satu parameter penting dalam penentuan kualitas biodiesel adalah bilangan asam asid tunggal. Bilangan asam menurut asam dan bebas yang terkandung dalam biodiesel. Bilangan asam yang rendah pada biodiesel menandakan bahwa kandungan asam lemak bebasnya dilakukan. Hal ini menyebabkan imigrasi proses penyimpanan dan neutralisasi tidak dilaksanakan dengan baik selama pembuatan biodiesel. Biodiesel dengan bilang asam dan tunggal memiliki beberapa keuntungan. Pertama, ia dapat mengurangi korrosi pada komponen mesin kendaraan seperti bongkar bahan bakar dan injeksi. Hal ini penting untuk menjaga performa dan pakai mesin. Selain itu, bilangan asam yang rendah juga dapat meningkatkan stabilitas oksigen di sel selama penyimpangan. Dengan demikian, biodiesel akan tetap mempertahankan kualitas dalam jangka waktu yang dulu. Empat, kandungan air. Kandungan air yang terdapat dalam biodiesel merupakan salah satu parameter kualitas yang penting dan dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin kendaraan sehingga dapat menurunkan usaha usia baterai mesin. Selain itu, air juga dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme dalam tangki bahan bakar yang dapat menyumbat saluran bahan bakar dan filter. Hal ini akan mengganggu performa dan daya tahan mesin kendaraan. Oleh karena itu, menjaga kandungan air pada biodiesel pada level yang rendah sangat penting. Hal ini dapat melalui proses pengurangan dan pengeringan efektif selama produksi biodiesel. Dengan terkandungan air rendah, biodiesel akan dapat bekerja secara optimal dan andal dalam mesin kendaraan. Hal ini memberikan keuntungan berupa peningkatan emisi permanen dan umur pakai mesin. Selanjutnya yaitu keuntungan dan tantangan penggunaan biodiesel. Salah satu itu penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif memiliki beberapa keuntungan penting. Pertama, biodiesel dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan. Hal ini karena biodiesel berasal dari sumber-sumber terbarukan seperti minyak nabati dan lemak hewan yang dapat diatur ulang secara alami. Biodiesel selain itu, biodiesel juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Proses pembakaran biodiesel menghasilkan lebih sedikit emisi partikulat karbon monoksida dan hidroksikarbon tak, ter- tak terbakar. Ini akan membantu mengurangi polusi udara di daerah perkotaan dan pemukiman. Secara keseluruhan, biodiesel merupakan alternatif untuk bahan bakar yang menyajikan karena mampu memberikan keuntungan dari sisa lingkungan, energi, dan ekonomi. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel secara luas dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dua, itu salah satu keuntungan utama menggunakan biodiesel adalah sifat ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Biodiesel memiliki dampak dan lebih rendah terhadap lingkungan. Proses pembakaran biodiesel menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit. Hal ini karena biodiesel berasal dari sumber-sumber energi terbarukan seperti minyak nabati dan lemak hewan yang dapat didaur ulang secara alami. Siklus karbon pada biodiesel lebih tertutup sehingga tidak menambahkan konsentrasi CO2 di atmosfer. Selain itu, pembakaran biodiesel juga menghasilkan emisi partikulat karbon monoksida dan hidrokarbon tak terbakar yang lebih rendah. Ini akan membantu mengurai masalah
polusi udara, terutama di daerah perkotaan yang padat kendaraan bermotor. Fungsi ramah lingkungan yang menggunakan biodiesel dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pelindungan lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Biodiesel menjadi solusi yang menjadikan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang lebih konvensional. Tiga, salah satu keunggulan utama biodiesel adalah bahwa bahan baku berasal dari sumber-sumber energi terbarukan, berbeda dengan bahan baku fosil yang berasal dari sumber daya yang terbatas. Biodiesel dapat diproduksi dan tumbuh dari tumbuhan dan hewan. Sumber utama bahan baku biodiesel adalah minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak jarak, dan lain-lainnya. Selain itu, lemak hewan seperti lemak sapi dan lemak babi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel karena berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui. Masuk bahan baku biodiesel dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang. Hal ini memberikan keuntungan energi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang semakin menipis. Selain itu, penggunaan sumber daya terbarukan juga berarti bahwa produksi biodiesel dapat dilakukan di berbagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alami yang sesuai, dapat meningkatkan kemandirian energi dan mengurangkan ketergantungan pada impor bahan bakar. Dan keempat, itu selain manfaat lingkungan, pengembangan industri biodiesel juga dapat memberikan dukungan ekonomi yang signifikan. Produksi dan penggunaan biodiesel dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor terkait, mulai dari budidaya tanaman, penghasil minyak, pengolahan bahan baku, hingga distribusi dan pemasaran produk. Dan pertumbuhan industri biodiesel akan meningkatkan permintaan terhadap bahan baku seperti minyak nabati dan lemak hewan. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi petani dan peternak untuk meningkatkan produk dan pendapatan pendapatan mereka. Sektor-sektor terkait seperti transportasi, perdagangan, dan jasa pendukung lainnya juga akan turut berkembang. Dan dalam level lokal, pengembangan pabrik biodiesel dapat menjadi motor penggerak ekonomi di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber bahan baku. Investasi dan aktivitas ekonomi di sektor pabrik akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kinerja masyarakat setempat. Selanjutnya itu kesimpulan dan rekomendasi. Pengembangan biodiesel memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil semakin terbatas sebagai sumber energi terbarukan. Biodiesel dapat menjadikan solusi yang berkelanjutan untuk kebutuhan energi di masa depan. Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, pemerintahan, industri, dan masyarakat. Pemerintahan dapat mendorong pengguna biodiesel melalui kebijakan dan insentif yang mendukung. Sementara itu, industri harus terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk biodiesel. Sekianlah presentasi saya tentang biodiesel, teknologi bioenergi. Terima kasih.